warahmatullahi wabarakatuh. Kak, di sini kita dari mahasiswi manajemen UISI. Kita di sini ingin mewawancarai kakak selaku yang punya usaha. Kita mau mencocokkan antara teori sama yang ada di lapangan itu bagaimana? Apakah kamu bersedia kan? Boleh. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama langsung saja ya kak ya. Akan ditanyakan langsung saya. Sejak kapan sih bisnis ini itu ada? Sebenarnya AR Sabar berdiri itu tahun 1999. Nah, itu kan didirikan oleh ayah. Ya. Terus ayah ini saya juga disuruh ikut bantu pekerjaan. Untuk awalnya itu memang sudah percetakan apa lain usaha? Awalnya emang udah percetakan, cuman awal itu fokus ke kayak kemasan kresek plastik. Kemudian strateginya seperti apa sih kak perusahaannya? Apa untuk SDM-nya, perekrutannya seperti apa? Dan strategi bisnisnya seperti apa? Oke, sebelum itu sekarang ada berapa karyawan sih kak di rumah? Sekarang terhitung saat ini ya, itu ada 14 karyawan. 14 karyawan. Untuk tadi pertanyaan tadi strateginya gimana sih kak dalam memilih sumber daya yang mau dikerjakan itu? Ya, Rekrutmennya seperti apa? Apa ada wawancaranya? Jadi ini kalau ada recruitment kan kita nggak kayak perusahaan-perusahaan, jadi lebih ke bayar kombinasi. Jadi kayak teman-teman yang bekerja di kita, terus kayak kita butuh karyawan baru, sebenarnya kita bukan karyawan baru lah. Nah itu kita tanya ke teman-teman kita rekomendasi ya. Jadi kita nggak buka kayak brosur lowongan kerja itu ya. Berarti rekomendasi from internalnya aja. Iya, karena kan kalau menurutku cara seperti itu lebih efektif di perusahaan yang nggak terlalu besar. Terus kak ini kan termasuk UMKM yang udah lama gitu ya kak ya. Untuk apa pandangan ke depannya itu ingin seperti apa kak? Untuk yang lebih depannya. Jadi target kita untuk ke depan itu mungkin mau melebarkan apa ya dalam segi produksi. Jadi kan kita terbatas di kayak songkok, kita nggak bisa berbahan bakunya. Jadi kita bahan baku ambil ke orang atau yang pesen itu bawa kita, lalu kita proses. Nah maunya kita itu bukan membuat dari awal pure dari awal bukan, tapi kayak kita juga gantiin bahan-bahannya sendiri gitu. Jadi kita beli kan kalau kita beli ke toko-toko itu kan harganya kayak sama lah ada toko sendiri. Tapi kalau kita ada sendiri, ada barang sendiri atau kita punya sendiri ya itu kan harganya bisa lebih murah. Itu sih sama apa ya kayak kita juga nggak bisa produksi kemasan banyak, kemasan printing itu kita nggak bisa. Terbatas gitu ya. Terbatas sama juga. Jadi untuk kedepannya itu kita buat kayak pengembangan sih, terus perluasan area kerja dan sebagainya. Kalau begitu mas, buat struktur organisasinya misalnya kan masnya kan selaku gitu ya, nah kayak ada bagian-bagiannya juga nggak sih mas? Atau memang pemimpinnya itu ya mulai dari yang punya aja? Ya kalau struktur nggak terlalu banyak, jadi dari orang tua sebagai pemimpin, terus turun ke ibu sama ada kayak tangan kanannya orang tua, lalu turun ke saya. Untuk karyawannya sendiri kak itu ada kontrak kerjanya yang secara resmi atau tidak? Kalau kontrak kerja secara resmi enggak sih, jadi nggak ada sama buat karyawan. Tapi ada surat perjanjian kontraknya mas? Atau lisan aja, cuma lisan. Oke, untuk kan ini juga udah berdiri dari lama ya kak ya, kan pasti dari tren juga apa kan semakin maju. Itu gimana sih cara perusahaan mengikuti tren yang ada sekarang? Entah teknologi juga mas. Ya, untuk teknologi sendiri mungkin dari kita masih kebanyakan masih tradisional gitu. Jadi kalau bila teknologi jujur kita masih lihat gitu. Nah itu juga masuk ke target kita sebenarnya. Kita bisa masuk dan menyesuaikan apa yang sedang dibutuhkan sekarang. Nah, jika misalnya ini terrealisasi mas ya, pengembangan teknologi, karyawan itu apakah di-training dulu? Apa langsung? Itu pasti. Jadi kan sebelum masuk meskipun ya dari rekomendasi itu kan tetap kita training tentang teknologi sampai Itu training dari pihak kakaknya sendiri ya? Iya dari teman-teman sendiri. Karena kan kalau di pekerjaan sablon itu dalam satu meja tidak bisa dikerjakan satu orang. Jadi satu meja itu 2 orang. Nah yang teman-teman karyawan yang baru masuk itu pasti ditempatkan di sebagai apa ya istilah pembantu, jadi kayak nata dan lain sebagainya. Nah
dari situ mereka secara langsung itu bisa lihat cara kerjanya gimana, terus ya mulai cara kerja, terus ketepatan dan lain sebagainya. Terus itu kan pasti ya kak ya, ada saat dimana nggak berjalan sesuai rencana gitu ya kak. Itu dari perusahaan kakak sendiri itu apa ada evaluasi untuk para pekerja gitu? Ya, jadi gini, kalau evaluasi itu kan kita sistem pengajiannya kan 1 minggu sekali. Iya. Sistemnya mingguan, jadi setiap ketika pengajian itu pasti kayak kita sebagai owner dan pengurus itu pasti kayak apa ya, ada masalah apa gitu, terus kendala apa yang selama ini terjadi dalam 1 minggu. Jadi evaluasinya itu nggak dalam jarak yang lama gitu ya, tiap jadi, minggu itu. Ya, yang pertama kalau mereka awal masuk itu pasti dikasih yang ringan-ringan. Soalnya kan ada beberapa produk yang bisa itu susah dalam hal kayak pengetesannya, terus pengaplikasian warnanya ke apa medianya itu masih susah. Jadi kalau emang awal-awal itu pasti jobdesknya di yang gampang-gampang aja. Tapi itu udah dipastikan berarti nanti kalau dalam jangka waktu lama itu satu karyawan itu bisa merangkap beberapa pekerjaan gitu ya mas? Bisa. Oke. Kan kalau ada karyawan gitu ya mas ya, yang kinerjanya itu mungkin nggak sesuai dengan standar perusahaan yang mas bikin, itu gimana mas solusinya? Apa kita melakukan pelatihan lagi atau langsung diberikan seperti itu? Ya yang pertama tetap kita evaluasi dulu, terus tetap kita kasih jobdesk, terus kita lihat perkembangannya. Setelah kita evaluasi kan mereka tahu kesalahan mereka apa, terus kekurangan mereka apa, dan kita kasih tahu caranya itu gimana, yang baik gimana, terus bisa agar bisa cepat gimana. Nah itu setelah kita kasih tahu, terus tetap kita kasih jobdesk. Tapi kalau emang masih belum bisa, itu nggak kita langsung suruh keluar, tapi kita turunkan kayak apa ya, Pekerjaan pekerjaan pilihan, jadi yang ikut mandu. Meskipun kan kalau jalannya dari awal mereka masuk, mereka mandu dulu kan, mereka mandu. Kalau emang udah lama dan udah siap buat diajari, mereka diajari, terus lanjut ke yang ngerjain. Nah kalau emang ngerjainnya nggak oke, nggak baik, nggak sesuai dengan harapan kita, ya kita turun lagi. Harapannya untuk kompensasinya lebih diferensial sama diferensial. Nah itu tuh perusahaan mas ini lebih prefer mana sih kalau misalnya diferensial itu? Apakah pergi liburan bareng-bareng, apakah langsung lagi di luar, apakah ada hal lain gitu mas? Kalau non finansial itu ini udah dilaksanakan. Jadi akhir-akhir 2 tahun terakhir lah, itu kita sering kita ada implementasi. Jadi 1 tahun 2 kali. Itu liburan Sama liburan. Jadi mereka kasih keluarga. Oh, semuanya diajak boleh ya mas? Boleh. Ya, itu mungkin ini nyangkut sedikit ya mas, tentang pemasaran. Itu apa perusahaan mas itu dalam menerima itu cuma dari orang yang dikenal, apa mas juga melakukan pemasaran keluar? Maksudnya ini loh perusahaan saya gitu, dalam Instagram atau web atau apa gitu? Kalau Instagram kan baru ini ya, kalau Instagram cuma dulu sekitar 2-3 tahun terakhir ya. Nah itu belum kelihatan bagaimana. Tapi dari awal berdirinya Sablon ini sampai sekarang itu yang paling aktif dari mulut-mulut. Jadi kita misalkan di suatu daerah, di daerah A itu kita ada pelanggan. Nah di daerah A itu kita nggak hanya punya pelanggan 1 gitu. Jadi ada 3, ada 5. Nah saat pelanggan 5 itu kan kita sistemnya mereka pesan, kita kerjain, terus kita yang angkat, bukan mereka yang ambil. Nah ketika kita antar pasti kayak contoh-contoh gitu kan, ada komunitas, terus kumpulan, lebih ke servisnya ya, jadi orang itu suka. Oke, makasih ya mas ya buat waktunya juga wawancara ini. Ya kita doain kedepannya semoga usahanya semakin lancar. Terima kasih ya, dan targetnya mungkin bisa tercapai. Amin. Terima kasih mas. Iya, sama. Waalaikumsalam. Oke, yang selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang telah kami analisis tentang hal yang terjadi di lapangan dan juga teori yang kita dapatkan pada perkuliahan HRP. Oke, untuk kesimpulan yang pertama yaitu pada UMKM Air Sablon ini sendiri memiliki target dalam 1 tahun ke depan, yaitu yang pertama dapat memproduksi bahan baku untuk songkok sendiri, dan yang kedua yaitu memperluas area kerja dan juga menambahkan alat untuk produksi yang lebih modern. Untuk keterkaitannya dengan teori HRP ini sendiri yaitu target yang dimiliki oleh Air Sablon ini terkait dengan teori strategi manajemen.
yang menjelaskan bahwa sebuah organisasi atau perusahaan ataupun UMKM membutuhkan visi misi yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu dalam teorinya metode perekrutan dibagi menjadi dua, yaitu secara eksternal dan juga internal. Contoh perekrutan secara internal sendiri yaitu dengan mutasi karyawan, sedangkan contoh perekrutan dengan cara eksternal yaitu rekomendasi. Dan pada UMKM Air Sablon ini sendiri menerapkan metode perekrutan yaitu eksternal dengan mendapatkan karyawan tambahan atau karyawan baru dari rekomendasi karyawan yang telah bekerja di UMKM Air Sablon ini sendiri. Baik, untuk kesimpulan yang selanjutnya yaitu terdapat gaya kepemimpinan yang digunakan oleh UMKM Air Sablon ini, yaitu dengan menggunakan gaya kepemimpinan informasional yang mana pemimpin sekaligus pemilik dari UMKM ini menjelaskan visi UMKM, lalu memberikan informasi tugas maupun informasi dari luar, dan membagikan langsung penugasan untuk para pekerjanya atau membagikan job desk-nya secara langsung. Lalu untuk simpulan yang selanjutnya, untuk pekerja yang baru saja direkrut, maka UMKM ini mentraining dengan sistem on the job training, yang mana on the job training ini para pekerja baru akan ditraining oleh senior atau supervisor dari UMKM ini. Jadi untuk mendapatkan ilmu-ilmu atau cara pengetahuan menggunakan suatu alat dapat diketahui oleh senior atau supervisor dari perusahaan tersebut. Oke, mungkin bisa lanjut ke kesimpulan selanjutnya yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk hal yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh UMKM ini sendiri yaitu 1 minggu sekali dan dipimpin langsung dan dihadiri langsung oleh owner UMKM ini. Hal itu bertujuan agar owner mengetahui hal apa saja yang terjadi di lapangan, terutama apabila ada kendala maupun ada masalah, agar owner bisa menyelesaikan dan memberi masukan kepada para karyawan. Dan selanjutnya yaitu apabila ada kendala pada salah satu karyawan yang tidak dapat mencapai target perusahaan. Untuk hal pertama yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mengevaluasi pekerja tersebut atau karyawan tersebut dan tetap melakukan pelatihan berjalan. Dan apabila karyawan atau pekerja tetap tidak dapat mencapai standar perusahaan, maka pekerja tersebut atau karyawan tersebut akan diturunkan ke bagian pekerjaan yang lebih mudah. Hal ini berlaku juga untuk para pekerja yang menunjukkan kinerja baik dan sudah lama bekerja di UMKM ini, maka dapat dinaikkan menuju bagian pekerjaan yang lebih tinggi dan tingkat kesulitannya yang lebih tinggi pula. Oke, berikutnya adalah tentang evaluasi. Nah, UMKM CV Air Sablon ini menggunakan evaluasi tiap minggu untuk meng-cross-check apakah ada permasalahan yang ada di CV-nya mengenai internal maupun eksternalnya. Apakah ada kendala-kendalanya, apakah ada permasalahan-permasalahan yang hendak diperbaiki, ataupun sesuatu yang sedang dikembangkan. Kemudian untuk kompensasi ini dibagi menjadi dua, yaitu finansial dan finansial. Nah, CV Air Sablon ini menggunakan finansial yang berupa gathering family yang berlibur bersama keluarganya dan telah dilakukan selama 2 tahun terakhir ini. Oke, yang selanjutnya yaitu UMKM Air Sablon ini menggunakan Instagram untuk media pemasarannya baru-baru ini. Namun dari pihak perusahaan sendiri merasa cara ini masih kurang efektif atau masih kurang dalam memenuhi target. Dan UMKM ini tetap memanfaatkan cara lama yaitu dengan promosi secara manual dari mulut ke mulut dan dibantu dengan komunitas-komunitas yang sebelumnya telah bekerja sama dengan UMKM ini. Oke, sekian vlog dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.